Selamat datang kembali di ruang eksplorasi kita. Senang sekali bisa bersama Anda lagi. Selamat datang. Kali ini kita punya kesempatan istimewa ya untuk menyelami sebuah ungkapan dari kearifan Sunda yang syarat makna banget. Lelus jujer liat tali. Iya. Sumber kita kali ini pemikiran dan catatan berharga dari Ki Asep. Beliau ini baik hati banget berbagi perenungannya tentang filsafat ini. Betul. Sebuah kehormatan bisa membahas pemikiran beliau. Nah, tujuan kita bareng Anda hari ini itu bukan cuma sekedar mengartikan kata per kata gitu, tapi lebih ke mencoba merasakan kedalamannya. Kita coba bongkar lapis demi lapis maknanya. Ya, Dan tentu aja melihat gimana sih kebijaksanaan kuno ini masih bisa relevan, bahkan mungkin jadi semacam pemandu gitu ya di hidup kita yang serba cepat ini. Mari deh kita mulai penjelajahan ini. setuju. Ini tema yang relevan banget memang. Perlu kita garis bawahi dari awal nih, seperti yang Ki Asep tekankan juga. Lelus jaujer liat tali ini bukan sekedar peribahasa atau hiasan bahasa loh ya. Bukan cuma kata-kata indah gitu ya. Bukan. Anggaplah ini lebih kayak, prinsip hidup, sebuah cara pandang, atau bahkan kalau boleh dibilang semacam teknologi batin dalam tradisi Sunda. Teknologi batin, menarik itu. Maksudnya gimana? Ya, untuk membantu kita menavigasi kompleksitas hidup, menuju kematangan jiwa dan perilaku. Intinya sih soal membangun fondasi internal yang, nah ini kuncinya, kokoh tapi juga fleksibel. Oke, fondasi internal yang kokoh tapi fleksibel. Mari kita bedah bagian pertamanya, lelus jujujer. Dari katanya aja, lelus, udah kerasa ya, ada nuansa lembut gitu. Tapi apa sih sebenarnya maksud lelus di sini? Apa cuma nggak kaku gitu aja? Bukan badan yang lunglai, yang leles awak gitu. Oh, bukan fisik ya? Terus apa dong? Fokusnya itu justru pada kualitas batiniah, leles hati, atau ya kelembutan hati, kondisi hati yang lentur, nggak kaku, terbuka gitu. Kelembutan hati. Saya coba bayangin nih. Berarti, ini bukan berarti jadi pasif atau permisif gitu ya. Ki Asep kan menguraikan lebih jauh ya. Kalau hati yang leles ini justru punya kapasitas unik. Betul sekali, justru itu poinnya. Hati yang leles ini, kata Ki Asep, adalah hati yang mampu menerima. Mampu menerima atau merangkul sisi-sisi yang mungkin kita anggap lemah dalam diri kita. Kelemahan diri. Kayak gimana tuh contohnya? Ya, kelemahan kita, kerapuhan kita, keterbatasan kita. Dan menerimanya itu tanpa menghakimi diri sendiri. Nah, di saat yang sama, hati ini juga sangat peka. Mampu mengapresiasi keindahan rasa. Keindahan rasa. Iya, keindahan dalam nuansa-nuansa perasaan. Baik dalam diri sendiri maupun orang lain. Jadi ini kelembutan yang sadar, yang punya ruang. Bukan lembek nggak jelas gitu. Oke. Jadi bukan lemah, tapi justru, lapang dada gitu ya, untuk menerima realitas diri dan peka pada keindahan. Paham. Terus, gimana dengan kata jejernya? Apa nih kaitan kelembutan hati tadi sama jejer? Nah, jejer ini yang melengkapi gambarannya. Ki Asep memaknainya sebagai wirahmalaku, semacam irama atau ritme dalam kita berperilaku dalam menjalani hidup. Irama perilaku. Iya, jadi bukan sekedar tindakan acak, tapi sebuah pola gerak yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tertentu. Prinsip ini mencakup misalnya tata krama, etika, terus adab, dan juga nilai-nilai tangtu. Tangtu itu apa? Tangtu itu artinya yang pasti, yang mendasar. Nilai-nilai inti gitulah. Meskipun mungkin prinsip-prinsip ini nggak tertulis secara eksplisit ya, tapi bisa dirasakan. Ini semacam aturan main internal yang jadi panduan langkah kita. Saya mulai nangkep nih. Jadi leles jejar itu semacam perpaduan gitu ya, antara irama perilaku yang punya prinsip, yang kokoh, jejar, tapi diekspresikannya dengan hati yang lembut, terbuka, dan peka, leles. Kayak integritas tapi caranya nggak kaku gitu. Kurang lebih begitu. Iya. Coba bayangkan seseorang yang pegang teguh nilainya, prinsipnya kuat. Tapi cara dia menyampaikan nilai itu, cara dia berinteraksi, cara dia menjalani prinsip itu diwarnai sama kelembutan hati. Ada pemahaman, ada kepekaan terhadap situasi dan perasaan orang lain. Jadi nggak jadi dogmatis atau kaku ya dalam menerapkan prinsipnya. Betul, nggak kaku. Ini menarik banget sih.
Biasanya kan kita mikir kalau pegang prinsip ya harus tegas, karena kesannya jadi kaku ya. Tapi ini justru digabung sama kelembutan. Terus, apa dampaknya menurut Ki Asep kalau orang bisa mewujudkan lelus jujur ini? Dampaknya, wah, signifikan banget. Orang yang hidup dengan lelus jujur ini, kata Ki Asep ya, dia nggak cuma sekedar ada atau bertahan hidup, tapi lebih dari itu. Lebih dari itu, gimana? Dia justru ngahudangkeun kahirupan. Artinya, membangkitkan kehidupan di sekitarnya. Membangkitkan kehidupan. Wah, dalam ya. Positif, jadi inspirasi, jadi harmoni buat lingkungannya. Contoh gampangnya gini deh. Gimana? Misalnya seorang pemimpin yang leles junjujer. Dia bisa tegas soal aturan, jujur, tapi cara dia menegur, cara dia ngasih arahan, itu penuh empati, leles. Akhirnya timnya termotivasi, bukan malah jadi tertekan. Oh ya, benar. Atau dalam pertemanan mungkin ya? Bisa banget. Misalnya kita mau kasih masukan ke teman. Kita jujur, kasih masukan yang membangun, jujur, tapi caranya itu loh, hati-hati banget menjaga perasaan dia, lelus. Hasilnya, hubungan malah bisa jadi makin kuat kan? Setuju. Saya suka banget gagasan bahwa kelembutan itu bisa membangkitkan kehidupan. Ini kayak mengubah total pandangan soal kelembutan yang sering dianggap pasif ya, padahal ini kekuatan aktif yang membangun. Oke. Itu baru bagian pertama ya, lelus jujur. Sekarang gimana ini nyambungnya ke bagian kedua? Lihat tali. Kalau tadi lembut, apakah ini bicara soal kekuatannya? Persis, tepat sekali. Kalau lelus jujur, tadi soal kelenturan dan kelembutan dalam ekspresi dan interaksi kita, nah, lihat tali ini jadi fondasi kekuatan internalnya. Lihat tali. Lihat itu kan ulet ya, kuat gitu. Betul. Lihat itu artinya ulet, kuat, nggak gampang putus. Dan tali, ya metafora lah ya, untuk ikatan atau hubungan. Jadi lihat tali itu perlambang dari kesabaran, ketangguhan, dan kekuatan ikatan batin kita. Ini adalah perlambang kesabaran. Kan punya analogi yang bagus banget ya buat gambarin liatnya tali ini. Yang soal tahan banting itu. Iya, analoginya visual banget. Coba bayangin deh, seutas tali yang bener-bener liat, kuat banget. Begitu tali itu mengikat sesuatu, istilahnya dikait, nah tali ini moal pegat ku angin, moal pegat ku waktu. Wah, keren. Moal pegat ku angin, moal pegat ku waktu. Nggak akan putus kena angin, nggak akan putus oleh waktu. Iya, nggak akan putus oleh terpaan badai metaforis kehidupan, nggak akan lapung dimakan usia atau perubahan zaman. Ini bicara soal daya tahan, konsistensi, dan keteguhan yang luar biasa. Daya tahan terhadap apa nih? Dan tali ini ngikat apa sama apa sih sebenarnya? Nah, secara filosofis ya, tali yang lihat ini punya fungsi krusial banget. Dia itu jadi penghubung yang kuat antara rasa kita. Rasa, perasaan gitu. Kan dengan laku kita. Laku, tindakan. Betul, tindakan perilaku nyata kita. Jadi, lihat tali itu intinya soal memastikan adanya integritas. Adanya konsistensi yang ulet antara dunia batin kita sama dunia luar kita. Antara yang di dalam sama di luar ya? Iya, apa yang kita yakini dan rasakan di dalam, itu benar-benar tercermin dalam tindakan kita di luar. Dan itu konsisten, ulet, meskipun banyak tantangan. Ini soal menjaga janji pada diri sendiri dan pada nilai-nilai yang kita pegang. Menarik banget. Jadi ini bukan cuma soal sabar pasif nunggu badai lewat ya, tapi ada unsur integritas yang aktif dijaga. Ada lagi nggak dimensi lain yang Ki Asep sebut soal penyatuan internal ini? Ada. Selain hubungan rasa laku sadi, lihat tali ini juga menyiratkan kekuatan yang lahir dari penyatuan 3 unsur penting dalam diri manusia, yaitu cipta, Daya pikir ya, kreasi gitu. betul, daya pikir, kreasi, imajinasi. Terus yang kedua, rasa. Rasa lagi, perasaan, intuisi. Iya, perasaan, intuisi, kepekaan. Dan yang ketiga, karsa. Karsa, kehendak, kemauan. Tekad, kemauan, kehendak. Nah, ketika ketiga potensi ini, pikiran, perasaan, dan kemauan bisa selaras, terintegrasi dengan kuat, kayak jalinan tali yang lihat tadi. Wah, jadi satu kesatuan gitu ya? Iya, maka lahirlah ketangguhan sejati dari dalam. Jadi nggak gampang goyah oleh pengaruh luar atau konflik internal. Jadi orang yang lihat talinya itu nggak gampang terbelah gitu ya? Antara apa yang difikirkan, apa yang dirasakan, sama apa yang dilakukan. Ada keutuhan di sana. Benar sekali. Utuh. Dan Ki Asep
Lagi-lagi nih, pakai metafora alam yang indah banget buat gambarin kekuatan penyatuan ini. Apalagi itu metaforanya. Beliau mengibaratkannya seperti cai nu nyatu ana tanah. Air yang meresap, menyatu sepenuhnya dengan tanah. Air menyatu sama tanah. Iya, hasilnya apa coba? Air dan tanah yang udah nyatu itu jadi kehidupan segala tutuwuhan. Jadi sumber kehidupan buat segala jenis tumbuhan di atasnya. Oh, jadi subur gitu ya? Betul. Ini nunjukin bahwa ketika elemen-elemen internal kita, cipta rasa karsa, udah bersatu padu dengan kuat, lihat, daya hidup kita itu meningkat. Dan kita bisa jadi sumber kesuburan buat diri sendiri dan lingkungan. Wah, saya mulai kebayang nih gambaran besarnya. Leles jujer, lihat tali ini kayaknya bukan dua hal yang kepisah ya, tapi kayak dua sisi dari koin yang sama gitu. Bisa dibilang gitu. Kita perlu kelenturan dan kelembutan dalam berinteraksi, leles jujer, tapi itu harus ditopang sama kekuatan, kesabaran, dan integritas internal yang ulet, lihat tali. Jadi saling butuh dan menyimbangkan gitu ya. Ketak sekali. Kalau nggak ada lihat tali, leles jejer bisa jadi lembek atau pelin-pelan mungkin ya. Sebaliknya, tanpa leles jejer, lihat tali bisa jadi kaku banget, malah rapuh mungkin. Pemahaman yang bagus sekali. Keseimbangan dinamis, nah itulah intinya. Tapi, Ki Asep ngajak kita nyelam lebih dalam lagi loh. Lebih dalam lagi, wah siap nih. Beliau ngenalin dua konsep lanjutan yang menurut saya memperkaya banget pemahaman kita soal fondasi batin dari falsafah ini, yaitu landung kandungan dan layer aisan. Landung kandungan dan layer aisan. Iya, ini kayak kita ngelihat lapisan yang lebih dalam lagi, dari mana sih leles jejer dan liat tali itu sumbernya. Oke, ini dia bagian yang bikin kita benar-benar, menyelami lebih jauh. Landung kandungan dan layer aisan. Coba kita urai satu-satu deh. Apa nih maksudnya landung kandungan? Kandungan yang dalam atau luas gitu ya, secara harfiah? Secara harfiah, landung itu kan panjang, dalam, atau luas ya. Dan kandungan ya tempat mengandung. Nah, secara filosofis, landung kandungan ini merujuk pada wadah batiniah kita, kedalaman jiwa kita. Wadah batiniah? Iya, ini adalah tempat rasa nyimpen makna, ruang di dalam diri kita di mana pengalaman dan perasaan kita itu diolah, dijadiin makna-makna hidup yang mendalam, bukan sekedar reaksi sesaat doang. Tempat menyimpan makna ya? Dan lebih jauh lagi, ini juga tempat kehadaian ngandung buah. Tempat di mana benih-benih kebaikan, potensi luhur kita, itu bisa dikandung, dirawat, sampai akhirnya tumbuh dan menghasilkan buah kebajikan dalam tindakan nyata kita. Tempat menyimpan makna dan menumbuhkan kebaikan. Ki Asep pakai analogi yang kuat banget kan ya buat ini? Nyamainnya sama sesuatu yang fundamental gitu. Iya, kuat banget. Beliau menyamakannya dengan rahim alam, rahim semesta. Rahim alam, kayak bumi gitu. Bisa jadi, kayak bumi misalnya. Sebagaimana rahim alam itu kan menerima benih, terus mengasuhnya, menumbuhkan segala titah Gusti, segala ciptaan Tuhan. Nah, begitu pula kandungan batin kita ini punya potensi buat menerima, mengolah, dan menumbuhkan hal-hal baik asal kita rawat. Ini bicara soal kapasitas internal kita buat jadi subur secara spiritual dan etis. Gambaran yang indah banget, tapi sekaligus kayaknya nuntut tanggung jawab ya. Di dalam kandungan batin ini, kata Ki Asep kan, ada wiji kehidupan, benih-benih kehidupan atau potensi luhur. Tapi benih ini nggak otomatis tumbuh subur kan ya? Perlu pupuk dan sinar matahari khusus gitu. Tepat sekali, nggak otomatis. Benih ini cuma bakal bertunas dan berbuah kalau dirawat dengan benar. Dia perlu disiram kukanyaah. Disiram kukanyaah. Disiram sama apa tuh? Kasih sayang. Disirami onnya energi kasih sayang. Cinta kasih, penerimaan tanpa syarat, baik ke diri sendiri maupun ke orang lain. Kasih sayang ini ibarat air yang nyuburin. Oke, perlu disiram kasih sayang. Terus? Dan dia juga perlu disinaran kebijaksanaan. Disinari kebijaksanaan. Betul, disinari oleh cahaya kebijaksanaan. Pemahaman yang jernih soal hidup, soal benar dan salah, soal sebab dan akibat. Tanpa dua elemen nurturing ini, siraman kasih sayang dan sinar kebijaksanaan, ya benih potensi luhur tadi bakal tetap laten aja, nggak berkembang, atau malah mati kekeringan. Jadi, landung kandungan ini kayak ngajak kita buat secara sadar ngolas kedalaman batin kita ya.
ngasih nutrisi berupa kasih sayang dan kebijaksanaan, biar potensi terbaik kita bisa benar-benar keluar. Kayak berkebun di dalam diri, gitu ya. Haha, iya bisa dibilang inner gardening, istilah yang pas. Lalu gimana dengan pasangannya layar Aisan? Kalau Landung tadi soal kedalaman, apa layar ini soal keluasan? Nah, lair itu artinya panjang atau luas. Terus aisan itu merujuk pada kain selendang yang biasanya dipakai buat menggendong bayi. Oh, selendang gendongan ya? Iya, jadi lair aisan secara harfiah bisa berarti selendang gendongan yang panjang atau luas. Nah, dalam konteks falsafah ini, Ki Asep memaknainya sebagai simbol proses mulang kana asal. Mulang karena asal, kembali ke asal. Betul, sebuah perjalanan kembali ke asal-usul kita yang sejati. Tapi ini bukan perjalanan fisik ya, tapi lebih ke ngumbara rasa, pengembaraan kesadaran atau jiwa kita, buat nelusuri lagi jejak menuju sumber hirup, sumber kehidupan yang paling hakiki. Kembali ke sumber. Sumber macam apa nih yang dimaksud? Ini konsepnya religius, spiritual, atau filosofis, atau gimana? Bisa jadi ketiganya sih, tergantung kita mau lihat dari lensa mana. Sumber ini digambarkan sama Ki Asep sebagai cai kahirupan, air kehidupan. Air kehidupan. Iya, dan air ini punya sifat menyucikan. Fungsinya itu buat ngabasuh dosa jeung lepat. Membasuh, membersihkan segala kekotoran batin, kesalahan, dosa dalam arti luas ya. Termasuk penyesalan atau beban masa lalu yang mungkin nempel di diri kita selama perjalanan hidup ini. Jadi layar Aisan itu metafora untuk proses perluasan kesadaran, layar, yang membawa kita pada pemurnian diri, ngabasuh, gitu ya. Dengan cara nyambungin lagi diri kita ke esensi terdalam, ke sumber yang murni. Kurang lebih begitu. Ini tentang menemukan kembali jati diri kita yang asli sebelum ketutup sama berbagai lapisan pengalaman dan konsep-konsep. Oke. Saya coba paham ini. Jadi, kalau landung kandungan itu soal ngolah kedalaman internal, numbuhin kebaikan dari dalam. Nah, layar Aisan itu soal menjangkau keluasan kesadaran, kembali ke sumber buat membersihkan diri, dan ingat siapa kita sejatinya. Kayak sumbu vertikal, kedalaman, dan horizontal, keluasan, yang ngebentuk pribadi utuh dan seimbang gitu kali ya. Wah, analogi yang menarik. Bisa dikatakan begitu. Keduanya ini dimensi penting dari kematangan spiritual dan batiniah. Yang jadi fondasi kokoh buat kita praktek leluis jujur, lihat tali dalam hidup sehari-hari. Jadi fondasinya ya? Iya, kedalaman makna dan kebaikan, landung kandungan, serta kesadaran akan asal-usul dan kemurnian diri, layar Aisan inilah yang ngasih kekuatan sejati pada kelembutan, leluis, dan ketangguhan. Lihat tadi. Kalau gitu, mari deh kita coba rangkai lagi semua potongan puzzle ini jadi semacam panduan hidup yang lebih utuh. Dari leles jejer, lihat tali, landung kandungan, sampai layar Aisan. Ajaran intinya tuh kayaknya ngajak kita buat hidup dengan sikap leles dina lampah, lembut, fleksibel, penuh pemahaman dalam bertindak dan berinteraksi. Gitu ya? Betul. Kemudian lihat Dina uji, tangguh, ulet, sabar, punya daya tahan yang kuat pas lagi ngadepin ujian, tantangan, atau kesulitan hidup. Iya, terus landung dina rasa, punya kedalaman perasaan dan pemaknaan, nggak dangkal gitu, mampu menampung pengalaman dan numbuhin kebaikan dari dalam diri. Dan akhirnya lahir dalam pengerti punya wawasan, pemahaman, kesadaran yang luas. Yang nggak cuma terbatas pada diri sendiri aja, tapi menjangkau pemahaman soal asal-usul, keterhubungan, dan akhirnya bawa kita pada penyucian diri. Nah, keempatnya ini bukan tahapan loh ya, tapi aspek-aspek yang idealnya hadir barengan dan saling nguatin. Oke, jadi 4 sikap itu ya. Lembut dalam bertindak, tangguh dalam ujian, dalam rasa, dan luas dalam pengertian. Terus, apa sih hadiahnya atau tujuan akhirnya dari kita berusaha menerapkan keempat sikap hidup ini? Apa cuma biar jadi pribadi yang baik, tangguh, bijaksana, gitu aja secara individu? Menurut Ki Asep sih tujuannya lebih mengalir dari itu. Tujuan utamanya itu supaya hidup kita hentengan ngelengkah. Hentengan ngelengkah, nggak cuma melangkah. Iya, nggak cuma sekedar melangkah maju secara linear kaku, mekanis gitu, dari satu target ke target berikutnya. Tapi tujuannya agar hidup kita bisa ngamalir siga walungan. Ngamalir siga walungan. Mengalir seperti sungai. Wah, ini metafora yang kuat banget dan sering muncul ya di berbagai tradisi kebijaksanaan. Apa nih implikasi spesifiknya menurut Ki Asep kalau hidup kita bisa kayak sungai yang mengalir?
Ada dua implikasi utama yang beliau soroti. Pertama, hidup yang mengalir kayak sungai itu bakal punya daya untuk ngahudangkan hirup sejen. Itu lagi, membangkitkan kehidupan lain ya. Iya, menghidupkan, ngasih nutrisi ke kehidupan-kehidupan lain di sekitarnya. Coba deh Anda bayangin, sungai itu kan nyuburin lembah yang dilewatinya, ngasih minum makhluk hidup, jadi jalur transportasi, bahkan bisa ngebentuk lanskap kan? Iya bener juga. Nah, begitu pula manusia yang hidupnya mengalir dengan prinsip leles jejer liat tali yang akarnya di landung gandungan dan layar aisan, dia secara alami bakal jadi sumber kebaikan, inspirasi, dan kesuburan buat lingkungan sosial dan alamnya. Kehadirannya tuh ngasih dampak positif. Itu kan dampak keluar ya. Gimana sama dampak ke dalam diri sendiri? Nah, dampak kedua itu ke dalam. Aliran hidup ini juga fungsinya untuk ngantar rasa balik deui ka jati, mengantarkan kesadaran atau perasaan kita buat kembali bersentuhan, terhubung, bahkan nyatu lagi sama hakikat atau jati diri kita yang sejati. Oh, jadi proses pulang gitu ya? Betul, jadi perjalanan hidup yang mengalir itu bukan malah ngejauhin kita dari diri sendiri, tapi justru proses pulang ke esensi diri yang paling murni. Semakin kita bisa mengalir dengan baik, semakin kita dekat sama inti diri kita. Jati diri sejati. Tadi kayaknya disinggung sedikit ya Ki Asep, merinci ada beberapa tingkatan jati gitu yang jadi tujuan dari aliran ini. Betul sekali. Beliau nyebutin ada 3 tingkatan atau aspek dari jati diri yang bisa kita capai lewat hidup yang mengalir ini. Pertama, jati manusa. Jati manusia, hakikat manusia. Iya, kesadaran akan hakikat atau esensi kemanusiaan kita yang paling fundamental. Apa sih artinya jadi manusia seutuhnya, dengan segala potensi dan tanggung jawabnya? Itu satu. Kedua, jati rasa. Jati rasa, hakikat perasaan yang murni. Betul, pencapaian hakikat perasaan yang murni, inti dari kesadaran emosional dan spiritual kita yang terdalam, yang melampaui gejolak emosi sesaat, menemukan kedamaian dan kejernihan rasa. Dan yang ketiga, jati sangkang. Jati sangkang, hakikat asal-usul ya. Tepat, kesadaran akan hakikat asal-usul kita. Dari mana kita berasal secara kosmik, spiritual maupun leluhur, dan kemana kita akhirnya akan kembali. Kesadaran akan keterhubungan kita dengan sumber kehidupan itu sendiri. Jadi, hidup yang mengalir itu adalah semacam laku, semacam praktek spiritual yang bawa kita pada pemahaman dan penyatuan dengan ketiga esensi diri ini. Luar biasa dalamnya ya. Jadi ungkapan leles jajar liat tali yang mungkin awalnya kedengeran kayak nasihat kesabaran biasa aja gitu. Ternyata ini sebuah peta jalan yang komprehensif banget ya buat pengembangan diri dan spiritualitas. Iya, betul. Ini tentang apa ya, menari dalam keseimbangan gitu ya, antara kelembutan hati dalam bertindak leles jejer sama ketangguhan jiwa yang berintegritas liat tali. Dan tarian ini ditenagai sama kedalaman makna dan kebaikan dari dalam landung kandungan, serta kesadaran luas akan asal-usul dan kemurnian diri layar aisan. Semuanya tujuannya biar kita nggak cuma berjalan dalam hidup, tapi mengalir kayak sungai. Sambil ngasih kehidupan ke sekitar, sambil terus kembali ke jati diri kita. Wah, Rangkuman yang bagus sekali. Dan mungkin ini momen yang pas ya buat kita semua, termasuk Anda yang lagi denger ini, buat berhenti sejenak dan refleksi sedikit. boleh. Setelah dengar penjabaran ini, coba deh pikirin satu area dalam hidup Anda saat ini. Mungkin soal pekerjaan, hubungan, atau tantangan pribadi yang lagi dihadapi. Gimana kalau Anda coba dekati area itu dengan prinsip keseimbangan, leluas jujur, lembut tapi tetap berprinsip, dan lihat tali, ulet dan jaga integritas. Nggak terlalu kaku, tapi juga nggak gampang nyerah sama prinsip ya. Betul. Kira-kira nih, nuansa apa atau hasil apa yang mungkin jadi beda kalau Anda coba menari dengan keseimbangan ini? Coba direnungkan. Itu pertanyaan reflektif yang kuat banget sih. Dan mungkin ya, sebagai pemikiran penutup nih buat kita bawa pulang, falsafah ini kan ngajak kita hidup mengalir seperti sungai. Nah, di tengah dunia modern yang sering banget dorong kita buat terus mendesak maju, gerak lurus secepat mungkin, capai target dengan cara yang kadang rasanya kaku dan ngabisin energi banget, mungkin kita perlu renungin lagi deh. Jangan-jangan, kekuatan sejati itu nggak terletak pada kemampuan buat mendesak atau maksa jalan lurus itu. Maksudnya? Jangan-jangan, kekuatan yang lebih berkelanjutan itu justru ada pada kemampuan kita untuk mengalir,
Fleksibel gitu, ngadepin kelokan dan hambatan, adaptif sama perubahan, tapi tetap punya arah dan daya buat ngebentuk lingkungan sekitar secara positif, ngasih kesuburan di sepanjang perjalanan kita. Kayak sungai yang ngukir jalannya sendiri tapi sekaligus ngasih hidup ke ekosistem sekitarnya. Mungkinkah mengalir ini adalah bentuk kekuatan yang lebih cerdas dan lestari? Gimana menurut Anda? Wah, itu pertanyaan yang layak direnungkan dalam-dalam ya. Kemampuan untuk mengalir tanpa kehilangan esensi dan arah. Mungkin ya, mungkin itulah inti kebijaksanaan yang ditawarkan oleh Lelus Jujur Liat Tali dan konsep-konsep pendukungnya tadi. Menemukan kekuatan dalam kelenturan, menemukan keteguhan dalam kelembutan. Luar biasa. Luar biasa memang. Terima kasih banyak ya sudah menemani kami dalam penjelajahan makna falsafah Sunda yang indah ini. Sama-sama, senang bisa berbagi. Semoga perenungan dari Ki Asep ini dan diskusi kita barusan bisa jadi, percikan cahaya lah. Jadi suluh yang menerangi langkah kita dalam mengarungi aliran kehidupan ini. Amin, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembahasan mendalam berikutnya. Tetaplah mengalir. Leuleus jejer lain hartina leuleus awak, tapi leuleus hate nu ngindung kana kalemahan jeung kaendahan rasa. Jejer teh wirah malaku nu nyarande kana tata, kana adab, kana tangtu nu teu katingali tapi karasa. Saha nu leuleus jejer manehna lain ngan hirup tapi ngahudangkeun kahirupan di sabudeureunana. Liat tali teh perlambang kasabaran. Sakali dikait moal pegat ku angin, moal pegat ku waktu. Eta tali teh nyambungkeun rasa jeung laku, ngahiji antara cipta, rasa jeung karsa. Seperti cai nu nyatu kana taneuh, jadi kahirupan sagala tutuwuhan. Landung kandungan, tempat rasa nyimpen makna, tempat kahadean ngandung buah, seperti rahim alam nu ngasuh sagala titah Gusti. Dina landung kandungan aya wiji kahirupan, anungan bakal tumuwuh lamun disiram ku kanyaah. Disinaran ku wijaksana, lair aisan, mulang kana asal, ngumbara rasa balik deui kana sumber hirup, kana cai kahirupan anu ngabasuk dosa jeung lepat. Jadinya urang diajar yen unggal hirup kudu leuleus dina lempah. Liat dina uji, landung dina rasa, jeung laer dina pangarti nu nyucikeun diri.